Di pertemuan sebelumnya, saya juga sudah jelaskan bahwa kita sekarang berada di dalam sistem kapitalisme. Sebuah tatanan sistem yang sulit bagi kita, terutama bagi pengusaha, untuk tumbuh bisnisnya jika tidak memakan yang haram. Ya, bermodalkan riba, harus ada suap, harus ada kong kali kong, harus ada bayar ini itu yang nggak jelas, harus pakai fee perempuan dan yang lainnya. Inilah bisnis kapitalisme. Apa itu bisnis kapitalisme? Landasannya adalah Machiavellis, sebuah prinsip yang mengajarkan kita menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Ya, padahal di dalam Islam al-goyah la tubariru al-wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Maka sahabat semuanya, kalau kita punya kesadaran bahwa kita ini sekarang berada di sebuah tatanan sistem kapitalisme, berarti kita harus punya dua sikap. Yang pertama bertahan, yang kedua menyerang. Apa itu bertahan? Kita harus bisa membangun bisnis di tengah ombak kapitalisme yang luar biasa mencekram kita. Dikatakan mustahil? Enggak ada yang mustahil. Sulit? Iya. Karena bertahan di tengah sistem seperti ini memang sulit gitu. Yang kedua menyerang. Apa itu menyerang? Mengubah sistem yang ada sekarang dengan berdakwah. Makanya saya sering sebut dengan apa? Ini yang disebut dengan pengusaha pejuang. Pengusaha pejuang itu adalah pengusaha yang dia memiliki daya juang, sekaligus juga dia memiliki kemampuan berbisnis. Jadi dia bertahan, kalau ditinju itu dia bertahan dan menyerang gitu. Bukan hanya bertahan saja karena ada batas orang bertahan, bukan terus nyerang terus nggak ada pertahanan gitu. Nah makanya bisnis kapitalisme ini kan macam-macam ya. Ada bisnis bunga bank, ya, peminjaman uang, ada bisnis pelacuran, ada bisnis perjudian, ada bisnis perdagangan uang, ada bisnis kalau kita bilang sektor non real ya. Sektor non real itu memainkan nilai saham, ada bisnis MLM, money laundry, pokoknya semua dilakukan. Dalam kapitalisme nggak ada yang terlarang. Selagi itu bisnis, mau bisnis Homer, mau bisnis pelacuran, mau bisnis gundik, mau bisnis ya apapun, bisnis majalah porno, majalah media porno, boleh, apa saja boleh. Kenapa? Karena dalam sistem kapitalisme siapa yang kuat dia menang. Semakin kuat dia, semakin menang. Nah, bagaimana agar dia menang? Dia harus didukung oleh penguasa. Makanya nggak usah heran terjadilah sinkronisasi atau kerjasama yang apik antara pengusaha dan penguasa, yang saya sering sebut dengan istilah penguasaha. Apa itu penguasaha? Penguasa itu pengusaha, pengusaha itu ya penguasa. Jadi makanya kita lihat sekarang orang-orang hebat pasti dekat dengan kutub kekuasaan. Kenapa? Karena supaya bisnisnya bisa tumbuh dan berkembang. Nah, bisnis ala kapitalisme begitu. Ya, dan kalau punya uang, uangnya untuk yang kaya lagi. Akhirnya Pak, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, kata Bang Roma. Ya, jadi teman-teman semuanya, sobat trainer, bisnis di era kapitalisme adalah bisnis yang akan memetik kehancuran. Kenapa? Nggak akan berkah. Karena bisnis yang bermodalkan ketidakjujuran, bisnis yang bermodalkan kesengsaraan. Maka nggak usah heran makin kaya makin sengsara. Ya. CEO Hyundai bunuh diri, ya kan? Penyanyi ya, vokalisnya Nirvana bunuh diri. Makin kaya makin sengsara. Padahal mereka sendiri yang bilang kaya tua kaya raya, mati masuk surga. Masalahnya belum mati udah masuk neraka karena mereka banyak bunuh diri. Ya, banyak pengusaha yang kaya akhirnya bunuh diri gitu. Kalau nggak ditembak lawannya kan gitu. Artinya apa? Begitulah bisnis kalau menghalalkan segala cara, tidak menimbang-nimbang halal haram. Nah, sementara kita ini harus membangun bisnis dengan corak warna yang khas. Gitu. Berbeda dengan warna mereka. Mereka bisnis pelacuran, jangan bilang mereka bisnis pelacuran bisa kaya. Ya pantaslah kita nggak kaya, orang kita bisnisnya jujur. Nggak gitu. Itu mindset yang salah. Emang kenapa kalau jujur bisa kaya? Emang kenapa kalau misalnya kita itu amanah tapi kita bisa kaya? Kan nggak apa-apa kan? Kenapa harus misalnya orang jujur tuh miskin? Selalu begitu kesannya tuh, kalau jujur tuh miskin gitu. Enggak kan? Emang kenapa kalau amanah dan dipercaya banyak orang karena kita amanah? Ini mindset, hati-hati. Kalau mindset kita salah, maka sikap kita akan salah.
Maka teman-teman, sobat trainer yang dirahmati Allah, kapitalisme itu nggak akan bisa menuai kebahagiaan karena bisnisnya sengsara, bisnis kekuasaan, bisnis perebutan elit politik itu bisnis. Makanya partai itu menjadi salah satu ATM bisnis itu. Untuk apa? Untuk menarik uang sebanyak-banyaknya. Ketika dia berkuasa, dia akan membuat kepentingannya berkiblat kepada para pengusaha. Ya kan? Kita lihat listrik dinaikkan gitu kan. Kemudian apalagi air dinaikkan, tarif kereta api dinaikkan. Itu kan bisnis, tapi nggak mempertimbangkan lagi bagaimana perasaan rakyat. Nah, jadi negara itu jadi institusi bisnis, bukan institusi mengurusi urusan rakyat. Inilah bisnis kapitalisme. Nah, kita bangun bisnis nggak gitu. Kita bangun bisnis bagaimana agar bisa rakyat itu, umat itu semua tanpa terkecuali merasakan keberkahan dari bisnis kita.